Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia. Semoga semua sehat, selamat, aman, bahagia bersama keluarga. Dan jika kita mengaji, mencari ilmu, semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Nah, mohon diberi tambahan ilmu, bahwa ilmu dari Allah. Kita mohon tambahan. Hanya doanya dengan Robi zidni ilman, berilah tambahan ilmu ya Allah ya. Warzuqni fahman, dan rezeki pemahamannya. Ya, rezeki dari Allah, pemahaman dari ilmu itu. Ya, semoga juga bisa mengamalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, kalau kita amati, kita tafakur diri bahwa orang itu sumber baik dan tidaknya itu hati. Kalau hatinya baik, ya seluruh kehidupannya baik. Hatinya baik akan membangun karakter yang baik. Kalau sekarang itu karakter itu, ya kalau bahasa kita ya akhlakul karimah, berakhlak mulia. Tentu saja di hati itu ada sifat-sifat buruk. Nah, sifat-sifat buruk itu harus dikikis. Ya, seperti sombong, iri, dengki, marah, nafsu-nafsu yang ingin menguasai keduniaan ini rakus. Nah, itu harus dibatasi dan syukur menjadi terkendali dan diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, lalu kalau hati itu memiliki sifat-sifat yang terpuji itu bagaikan cermin yang cemerlang, bercahaya. Ya, tetapi kalau punya itu hatinya itu kurang baik ya buram, nah, cermin yang buram, bahkan bisa kotor itu, lalu tidak bercahaya. Nah, hati yang bersih itu mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu pengetahuan yang baik-baik dan para malaikat turun menjaga hatinya, menjadi penasihat dari hatinya. Tidak ada suatu hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu wa idzan min qalbi. Apabila Allah mengendaki kebaikan kepada seseorang hamba, maka dia menjadikan penasihat baginya dari hatinya. Nah, tentu saja orang yang berusaha ya
untuk mendekatkan diri kepada Allah, punya niat hatinya untuk dibersihkan. Ya barangkali proses yang lama, supaya menjadi cermin yang cemerlang tadi. Dan mohon pada Allah dan Allah memberikan. Kalau Allah mengendaki, ya, nah, tentu saja namanya mengendaki itu kalau secara umum ya dengan ikhtiar kita. Tapi kalau di satu kasus lalu tiba-tiba dikehendaki oleh Allah, ya wallahu alam. Apabila Allah mengendaki kebaikan pada seseorang hamba, maka dia menjadikan penasihat baginya dari hatinya. Yang memberi nasihat ya malaikat itu. Ya karena di dalam hati kita ada ujur dan takwa, ada dua ranah itu. Di bagian takwa itu malaikat membisiki hal-hal yang baik dan hati yang baik itu mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Mangkana lahu min qalbihi wa'idun kana alaihi minallahi hafidh. Barang siapa mempunyai penasihat baginya, bagi hatinya, saya ada penjaga dari Allah kepadanya. Nah itu kalau ada penasihat malaikat yang membisiki dalam hatinya tentang kebaikan yang menjaga, itu ada penjaga dari Allah itu, ya. Allah menjaga hatinya. Nah, menjadi hati yang baik. Nah, bukankah kalau hati yang baik nanti akan menjadikan perilakunya baik, ya halaknya baik. Karena hati adalah raja yang memerintahkan, yang bisa memilih di dalam kebaikan itu. Kalau nasihat dari malaikat ya yang baik-baik. Ya lalu mengikuti hal-hal yang baik. Maka menjadi suka beribadah, suka bersedekah, ya, suka berzikir, banyak berzikir, ya, dan juga perbuatan-perbuatan mulia lainnya. Ya, tersebab apa di dalam hatinya ada malaikat yang mau menjaganya. Ya, mau ini diperintah oleh Allah. Ya. Di dalam hatinya tentunya lalu ada banyak zikir, banyak tasbih. Ya. Hanya dengan bertasbih, berzikir, dengan berzikir hati orang itu akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat atau berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Yaitu di surat Ar-Rod ayat 28. Ya, jadi kalau mau hati itu tentram, banyak-banyak berzikir. Ya, kalau resah, gelisah, terus-menerus dituruti, ya nanti bisa menjadi penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan kalau sudah lama. Makanya banyaklah dengan banyak-banyak zikir ini. Ya sembuhnya ya dengan zikir, ya, diri sendiri. Ya dari diri sendiri itu berzikir, banyak berzikir. Ya, jadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir saja hati akan menjadi tentram. Ya kan sih tinggal kita yakini kalau mau hati tentram, tenang, ya berzikir, banyak berzikir. Ya. Ada di surah apa itu Al-Ahzab ya. Itu juga ada perintah untuk banyak berzikir dan juga banyak bertasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaknya banyak-banyaklah berzikir. Berzikirlah yang banyak, dzikran katsira.
Wasabihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ya, terus menerus satu pagi ya berzikir, sore berzikir, bertasbih. Hmm. Bertasbih itu paling tidak membaca misalnya ya Subhanallah. Ya tentu saja banyak hadis yang menjelaskan misalnya Subhanallah wa bihamdihi itu ucapan yang pahalanya besar. Subhanallah wa bihamdihi apalagi itu berkali-kali ya karena yang banyak 100 kali misalnya ya siapa yang membaca itu ya dosa-dosanya diampuni ya mudah-mudahan Allah menjadikan hatinya menjadi baik karena dosanya diampuni. Nah, antara lain begitu Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya. Ya kalau kita ingin hati yang baik ya banyak berzikir, banyak bertasbih. Mudah-mudahan Allah lalu memberikan kebaikan kepada kita ya dengan menjadikan penasihat bagi hati kita, mengirimkan malaikat-malaikatnya di hati kita untuk membela, membantu ya pada bagian ketakwaan sehingga yang namanya fujur itu yang dari setan, yang dari maksiat, dari hal-hal yang kurang baik itu bisa ditekan, lalu bisa berkurang, lebih banyak pada ke arah kebaikannya, ke arah ketakwaannya. Dan jangan lupa banyak berzikir dan bertasbih. Ya semuanya, semoga manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya juga ya, yang belum bisa secara lebih baik melakukan hal-hal yang sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya kita akui saja kelemahan kita. Ya karena itu, ya mohon untuk ditanyakan kepada orang yang lebih ahli daripada kita semua ini, ya supaya memperoleh pemahaman yang lebih baik. Ya tentu saja kalau ada salah saya di dalam tutur sapa, di dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.